Berikutnya kajian tentang fikih puasa dan salat bagi orang yang sakit yang akan disampaikan oleh Dr. Syakir Jamaluddin MA. Monggo dipersilakan Ustaz. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan iman, Islam semua. Amin. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan para dokter. Saya minta maaf tadi karena biasanya jam 7, tapi ini tepat jam 7 nih. Saya agak telat kaget gitu 6.30 ternyata. Nah, biasanya jadwalnya jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7. Sudah rutin begitu. Jadi saya minta maaf sekali. Tadi di sawah ngangkat-ngangkat batu untuk sehat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang fikih puasa dan sholat ya. Khususnya bagi orang yang sakit, termasuk sebenarnya untuk kita yang sehat. Tentu kita menginginkan Ramadan kali ini tidak lepas dari keinginan kita untuk memenuhi Ramadan ini dengan amalan-amalan utama, ya, puasa, kemudian sholat tarawih, kemudian sodako, ya. Ketika ada yang Nabi SAW ditanya manakah yang sodako yang paling utama, kemudian di sana dijawab sodako di bulan Ramadan. Makanya banyak orang yang kencang sodakonya pada bulan-bulan ini, ya, eman-eman. Apalagi ada pelipatan ganda amalan kebaikan, ya, pada bulan Ramadan. Saya itikaf di masjid. Alhamdulillah. Nyun ngapunten, suara siapa yang masuk? Oh, sepertinya Pak Didi ya. Nyun ngapunten, agak terganggu. Pak Didi, tapi enggak apa-apa lah. Kita menginginkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Didi, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terdengar mengaminkan salah semerat 3 kali. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, sami'na katakul amin salah semerat. Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau menyebutkan kok hilang ya? Termut itu otomatis. Sorry. Ya. Jadi saya ulang. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat terdengar mengucapkan amin 3 kali. Ya. Kata sahabat, sami'na katakul amin salasa marrat. Kami mendengar engkau menyebutkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, ketika saya menaiki anak tangga pertama, itu mau khutbah Jumat itu, ya, saya mendengar Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam itu bilang begini, syaki abdun adraka Ramadan fansalah minhu falam yughfar lahu. Jadi kata Jibril, celakalah orang yang menjumpai Ramadan, kemudian dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja, dan dia tidak beroleh ampunan di dalamnya. Kata Nabi yang mendengar itu langsung mengatakan amin. Ya, ada 3 yang diucapkan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh barokah, bulan ampunan, bonus Allah ditebarkan pada bulan Ramadan ini. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang berpuasa
imanan wahtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, dengan dasar iman dan hanya mengharap ridho dari Allah, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Di dalam hadis yang lain, mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang bangun pada malam hari untuk sholat dengan dasar iman dan ihtisab, semata mengharapkan ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena itu adalah amalan penciri di bulan Ramadan, amalan utama dan sekaligus penciri bahwa kita memasuki Ramadan. Tarawih atau istilah hadisnya itu qiyamu Ramadan. Lah, sudah dikatakan oleh Nabi SAW diampuni dosa-dosanya, tapi ada orang yang kata Jibril alaihissalam, orang ini celaka. Kenapa? Sudah diberikan media wadah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan gitu. Terus apa yang dilakukan oleh orang ini? Apakah dia tidak berpuasa? Wallahu a'lam. Atau juga mungkin dia berpuasa, tetapi hanya lapar dan dahaga yang diambil, yang didapat. Wallahu a'lam. Atau mungkin dia berpuasa, tapi bukan. Nah itu tadi, bukan dengan landasan imanan wahtisaban. Ya, landasannya apa ya? Wallahu a'lam, tapi mungkin riya, mungkin ikut-ikutan, sudah tradisi gitu ya. Ya kalau tradisi orang tua atau nggak enak lah sama tetangga kiri kanannya, teman-temannya, ya, ya bagaimana mendapatkan ampunan? Karena ampunan itu berlaku ketentuan, jadi syarat dan ketentuan berlaku. Asal dasarnya iman dan ihtisaban. Tidak bisa dilogikakan, hanya bisa ditangkap dengan bahasa iman. Karena kalau dilogikakan, ya bisa, tapi akan terjadi bantah-bantahan gitu. Itu orang berpuasa, tapi kok marah-marahan aja? Itu orang berpuasa katanya sehat, tapi kok malah sakit? Ya, itu jadi macam-macam alasannya. Udah, kalau menurut Nabi SAW, ya pahami dengan bahasa iman, ya, bahasa percaya ini dari Sang Khalik, Sang Pencipta. Sebagai yang menciptakan, tentu dia yang paling tahu apa yang terbaik bagi ciptaannya dan apa yang terburuk. Ya, segala yang terbaik diformulasikan dalam bentuk perintah atau anjuran. Segala yang buruk dari Sang Khalik, ya, itu mesti dilarang. Baik dilarang dengan keras, ya, haram, ataupun dilarang, tapi kalau itu dilaksanakan, ya enggak apa-apa, cuman Allah tidak. Nah, padahal orang-orang yang suka dengan orang-orang yang melaksanakan dengan apa yang disukai oleh Allah itu balasannya surga. Kalau orang melaksanakan satu amalan karena kewajiban, itu kan karena panggilannya hukum. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Tapi kalau orang melaksanakan amalan, tapi landasannya itu karena ini dicintai oleh Allah, suka. Ya, seperti sholat tarawih itu. Hari pertama Nabi SAW sholat malam, ya, di sepertiga akhir malam di bulan Ramadan, hari pertama Nabi SAW sholat. Hari kedua diikuti, macam-macam hadisnya. Hari ketiga masih ada yang mengatakan di situ kemudian Nabi SAW tidak tampak. Kenapa? Karena tambah banyak orang yang sholat malam yang ikut sama Nabi SAW. Kemudian setelah sholat ada sahabat yang nyelonong Nabi SAW. Ya Nabi, kenapa engkau tidak keluar sholat? Ya, kemudian kata Nabi SAW, saya khawatir ini sholat qiyamu Ramadan atau sholat tarawih di akhir malam ini dianggap wajib oleh umatku. Padahal ini bukanlah wajib. Ya, nah, walaupun sunnah, kalau kita mengharapkan cinta dari Allah dan katanya, ya, kalau sudah dicintai oleh Allah, dosa-dosanya diampuni. Ya, itu kan hadisnya itu jelas itu. Ya,
Jadi ayatnya bahkan ya, ayatnya yang mengatakan begitu. Jadi dia menginginkan kecintaan. Makanya ya semoga kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat sebagai orang yang celaka karena tidak berhasil mengambil manfaat ini. Cuman masalahnya seperti di kampung saya ini, mungkin Bapak Ibu juga tahu ya. Ini saya tinggal di Bodeh, ya di Bodeh, Gamping Sleman, ya. Kebetulan terjadi KLB lah, COVID-19, ya. Jadi kejadian luar biasa. Tahu-taunya itu langsung setelah ada pengajian sebenarnya. Bagus kan pengajian itu, ya. Ngaji di bulan Ramadan. Tadarus itu kan termasuk yang dituntunkan, ya, di bulan Ramadan. Nabi SAW itu ngaji di bulan Ramadan. Lebih banyak dibanding daripada di luar bulan Ramadan. Ternyata terjadi penyebaran COVID yang luar biasa, ya. Langsung di tracing, ya, cari siapa saja yang pernah bergaul dengan orang ini. Kemudian Jumatnya kemarin itu di apa namanya PCR, ya, PCR, ya. Nah itu yang terjadi, sehingga masjid di sini tutup. Nah saya kemudian diminta, jadi setelah dari aparat kecamatan, aparat desa, kemudian ini saya diminta sebagai, katanya sih sebagai tokoh masyarakat. Ya, ya sudahlah, saya begini aja lah. Saya sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bukhari, Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Nasai. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya terjadi wabah, terus apa yang kita lakukan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadah di rumah. Beribadah di rumah. Ya, sekiranya takdir Allah menghendaki lain, kita tetap kena. Kan sudah banyak yang ikhtiar kan? Bapak-bapak, ibu-ibu dokter, kurang apa ikhtiarnya? Memang dia bersentuhan dengan pasien. Tapi kurang apa ikhtiarnya? Masker bahkan kadang-kadang double, tapi kena juga. Ya. Ada orang yang tidak pakai masker, walaupun ini agak ngawur. Ya bergaulnya karena dia cuek gitu ya. Ya seharusnya dia yang lebih kena, itu logikanya, tapi takdir menghendaki lain. Nah, tapi apa kata Nabi SAW? Beribadah di rumah, sekiranya takdir Allah menghendaki lain, kita tetap kena. Ya, setelah beribadah di rumah dan kemudian menemui ajalnya, syahid kata Nabi SAW. Syahid dia. Ini luar biasanya nih. Dalam Islam itu ya seperti yang kita tahu itu ya, ketika Umar mau ke Sam itu ya, melakukan tapi ternyata di Sam itu sampai di Sar namanya, itu kedengar itu, Sam lagi kena wabah taun, ya. Lalu Abdurrahman bin Auf bilang, kata Nabi SAW, kalau terjadi wabah di satu tempat, kamu jangan masuk di dalamnya. Kalau kamu berada di dalam wilayah itu, kamu jangan keluar. Untuk apa? Ya, supaya virus tidak menyebar, tidak menjadi-jadi. Nah, itu yang saya sampaikan. Makanya saya katakan, dan menurut fatwa Tarjih, karena waktu itu masjidnya Masjid Muhammadiyah, dan kemudian menurut fatwa MUI, kalau sudah seperti ini, kita harus tutup. Ya. Jadi dianjurkan, bahasanya itu dianjurkan sholat di rumah karena masa pandeminya masih terjadi, wabahnya masih ini. Tapi kalau tidak ada wabah di tempat itu, maka boleh untuk berjamaah. Tapi ketika terjadi wabah, maka harus sholat di rumah. Pahalanya sama. Bahkan itu mensyahidkan orang ini. Kenapa? Karena dia sudah berupaya. Lain kalau misalnya meninggal, maaf, ya semoga Allah tetap mengampuni, ya tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, kena kemudian meninggal. Saya tidak tahu syahidnya di mana gitu. Syahidnya di mana? Syahid itu hanya orang yang berupaya sungguh-sungguh. Dia sudah ikhtiar salat beribadah di rumah. Nah, itu kira-kira. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lalai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Nah, sekarang kita masuk. Terus bagaimana kalau kita misalnya dalam kondisi sakit? Kalau misalnya sakitnya masih bisa untuk menggunakan wudhu, misalnya untuk sholat, ya pakai air enggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya ketika Anda menggunakan air untuk ini, untuk sholat, lalu kemudian kalau kamu menggunakan air sakitmu tambah parah, tayamum saja. Ya, Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastum falam tajidu ma'an, jika kamu dalam kondisi sakit, perjalanan, ya, dan seterusnya, dan kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, ya bertayamumlah dengan debu yang baik. Caranya famsahu biwujuhikum. Jadi usapkanlah wajah kalian ini, wa aidikum, dan tangan kalian. Nah, saudara, ada yang mengatakan bahwa tangan itu sampai di sini. Nah, ini nih sekalian, karena saya kebetulan nulis buku tentang sholat, ya perspektifnya hadis dan fikih, kemudian kuliah fikih ibadah, tapi dua-duanya sudah saya bahas ya. Tayamum yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan Quran tadi, Al-Maidah ayat wajah dulu, ayat 6, wajah dulu baru kemudian tangan. Nah, untuk wajah tepukannya tek satu, ini yang sakit ya, yang kalau dia menggunakan air dia malah tambah sakit. Maka solusinya adalah dapat keringanan, tayamum. Cari debu yang baik, tepuk, ya tidak harus bersuara sebenarnya. Cuman biar terdengar bahwa saya ini sedang meniup. Ya, setelah itu wajah. Ada yang bilang tepuk lagi. Kemudian setelah itu tangan sampai siku. Saya tidak pakai itu. Kenapa? Ya sebagai orang hadis, saya meneliti hadis yang dorbatani 2 kali tepukan, itu hadisnya ternyata dhaif. Lemah itu hadisnya. Jadi saya hanya dorbatan. Jadi hanya sekali tepukan saja. Tepukan, wajah, kemudian setelah itu telapak tangan. Punggung telapak tangan. Yang kanan, setelah itu punggung telapak, hanya sampai pergelangan. Hanya sampai pergelangan. Ustaz, kalau misalnya sampai tangan, siku gimana? Saya sudah jelaskan di sini, intinya hadisnya dhaif, lemah. Walaupun itu sejak SD kita diajari begitu. Ya, karena saya benar-benar meneliti satu-satu hadisnya. Ya, kalau misalnya mau dilihat ya catatan kakinya saja segini ya, cukup panjang catatan kakinya. Artinya buku ini rodok-rodok serius gitu. Ya, hadisnya lemah. Jadi saya tidak menggunakan hadis yang sampai kedua siku, hanya sampai kedua pergelangan tangan. Ya, sampai sini saja. Ini kemudian setelah itu sekali cukup. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama dengan doa habis wudu. Ya, saya tidak mengucapkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Saya tidak menggunakan itu. Kenapa? Pertama, Allah maj'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu sebenarnya hadisnya dhaif riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, kalau kita tambah lagi wa ja'alni min ibadikas sholihin, itu tidak ada hadisnya sebenarnya. Ya, tidak ada hadisnya. Ya, udah terlanjur, ya sudah, yang sudah terlanjur silahkan, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau sudah saya kasih tahu masih mau lanjut, itu pilihan Anda. Ya. Jadi sebenarnya sangat ringkas, apalagi untuk orang sakit. Ya, cukuplah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu aja udah cukup. Ya, setelah wudhu begitu, setelah ini. Tapi kan artinya bagus, ya. Bagus dalam masalah ibadah kalau sesuai dengan tuntunan. Ada tuntunan sholat untuk orang sakit. Ya, dia termasuk qiyam. Tapi kalau misalnya untuk orang sehat, termasuk qiyam di dalamnya. Tapi kalau misalnya dia sakit, ya
ada keringanan-keringanan, rukhsah, kemurahan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya. Ya, berdiri kalau tidak sanggup untuk berdiri, maka duduk. Kalau tidak sanggup untuk duduk, maka ini berbaring, bukan tidur ya, lain. Ya, tiduran boleh. Ya, berbaring. Nah, itu yang dilakukan. Kalau misalnya pun tidak bisa untuk bergerak, dengan isyarat juga tidak ada masalah. Ya. Nah, dokter ini kalau misalnya bisa menggabungkan ilmu kedokterannya dengan ilmu fikihnya, itu banyak pasien yang selamat gitu ya. Ya, karena orang yang ketika ada yang luka kemudian dia tanya sama sahabat. Satu sahabat mengatakan tayamum, satu tetap mandi. Dia junub kebetulan. Jadi sakit ya, luka di kepala, dia junub. Ya. Kemudian setelah itu ya akhirnya orang ini milih yang mandi gitu. Padahal dia sedang dalam kondisi sakit. Waktu itu perang. Ya, maka kata Nabi SAW, setelah mendengar ada sahabat yang meninggal gara-gara mengikuti sahabat itu, maka kata Nabi, obat ketidaktahuan itu adalah bertanya. Bertanya pada ahlinya. Nah, makanya saya katakan kalau itu digabung bagus sekali. Nah, cara wudhu yang lain, suatu saat kita misalnya umroh atau haji, ya ke tanah suci, bisa juga begini sih, tepuk sekali, setelah itu dikibas begini, tidak harus ditiup, ya, dikibas, ya. Setelah itu bisa juga tangan lebih dahulu sampai pergelangan, setelah itu kiri, ya, punggung telapak tangan sampai pergelangan, setelah itu kiri, setelah itu wajah. Hadisnya juga sahih, hadisnya sahih. Nah, tapi kalau berdasarkan Quran dan hadis Nabi tadi, yang paling utama ya adalah wajah dulu, baru kemudian kedua tangan. Ya, nah dalam kondisi sakit, ya tidak mampu berdiri, ya duduk. Ya di masjid saya ini di Bodeh Al-Fatah, ya itu juga ada orang sepuh, dia bisa jalan dari rumahnya jalan, ya sampai di masjid langsung duduk. Saya katakan, Pak, Mbah Dul, ya, apa namanya, jenengan bisa jalan toh, iya, ya kalau bisa jalan bisa berdiri berarti toh, ruku bisa nggak? Bisa. Kalau begitu sholatnya pertama datang berdiri, ya. Setelah itu baru kemudian takbir Allahu Akbar dalam kondisi berdiri. Ya, menuju ruku Allahu Akbar, bisa ruku, bisa Allahu Akbar, ruku. Sami Allah liman hamidah, baru kemudian berdiri lagi, dia tidak bisa sujud. Ya. Dia tidak bisa sujud. Akhirnya apa? Ya, sudah duduk kemudian kepalanya lebih direndahkan dibanding daripada pada saat rukuknya. Itu caranya yang benar, karena hukum sholat asalnya adalah berdiri, qiyam, ya. Wa qumu lillah. Berdiri karena Allah. Jadi gitu. Nah, kemudian ya dalam kondisi puasa. Sekarang puasa. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Al-Baqarah 184. Ya, kalau misalnya dalam kondisi sakit, dalam kondisi perjalanan jauh, ya, bukan perjalanan yang ya hanya gamping dengan UGM misalnya, atau misalnya PKU dengan Sarjito, ya tidak masuk dalam perjalanan jauh ya. Kecuali kalau Bapak Ibu jalan kaki, jauh juga ya. Tapi kan biasanya naik mobil. Nah, apabila dalam kondisi sakit, ya fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti pada hari yang lain saat sehat, dan berpuasa bukan pada waktu yang diharamkan, karena ada waktu yang diharamkan. Ya, ada waktu yang diharamkan, misalnya pada saat Lebaran, sehari sebelum puasa, itu juga makruh untuk dilaksanakan, kecuali bagi yang sudah terbiasa. Biasa puasa Senin Kamis gitu misalnya ya. Kemarin puasanya hari apa? Selasa. Oh, dia sudah biasa Senin Kamis. Senin berpuasa enggak masalah. Karena itu memang sudah kebiasaannya. Tapi kalau misalnya tidak, ya jangan, ya tidak boleh berpuasa. Ya, makruh hukumnya. Nah, itu. Jadi pada saat sehat fa'iddatum min ayyamin ukhor.
Jadi begitu ringannya ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah terus kalau misalnya sakitnya parah, ya perhitungan dokter tidak mungkin untuk sembuh dalam waktu dekat. Ya, atau misalnya ini selamanya sudah kena seperti ini. Kan sama juga ada yang pasien yang harus minum obat terus kan. Nah, ini ada orang yang kayaknya kalau dia puasa malah bisa pingsan, ya, bisa amfal dia. Nah, maka ada juga solusinya. Ya. Walladzina yutikunahu fidyatun ta'amu ala miskin. Jadi apa? Ta'amu miskin. Jadi dia orang-orang yang tidak sanggup, tidak kuat lagi berpuasa, maka dia harus membayar fidyah. Ya, membayar fidyah itu berapa ukurannya? Ukurannya 1 mud. 1 mud itu berapa timbangannya? Kalau aslinya 1 mud itu 0,544 gram. Ya. On ya, sorry, saya nanti anukan. Ya, pada halaman 251. Dan ini dalam buku yang lain lagi, kuliah fikih ibadah. Kalau bedanya dengan buku sholat itu pendalaman ya. Jadi bermacam-macam pendapat dalilnya, tapi saya bantu untuk pilihkan mana yang paling kuat diantara dari yang. Tapi kalau ini toharo, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, ya, hajinya dulu yang menulis Ustadz Yunahar, tapi waktu itu karena saya belum haji, ya baru 2019. Nah, jadi 0,544 gram aslinya 1 mud itu, ya. Tapi ada juga pendapat mengatakan 0,7 kilogram. Ya silahkan aja. Nanti kalau dikalikan ya seperti yang lagi viral di video itu, ya saya ditanya itu. Ya, 2 orang ustadz yang nanya ini tentang saya. Saya katakan, ya kalau yang saya timbang, ya, dan saya memang timbang sendiri, saya ukur. Mud itu ukurannya apa? Ukurannya segini, setangannya bapak ibu itu. Mud, kira-kira cukuplah untuk menempel lambung. Anda ambil beras, karena itu makanan pokok. Setelah itu ini, diambil. Sepenuh-penuhnya berapa? Anda timbang. Nggak sampai setengah kilo. Tapi karena tangannya orang Arab itu lebar, besar, makanya mencukupi. Ya, setelah ditimbang ya 0,54. Ada yang mengatakan itu 0,7 kilogram, monggo. Ya, lebih banyak lebih bagus. Nah, sehingga ada yang membulatkan 3 kilogram. Ya, kalau 2,5 kilogram sesungguhnya sudah masuk itu. Ya, Muhammadiyah, NU, MUI juga sekitar segitu juga. Sudah masuk. Kenapa? Karena nanti bayar fitrah, bayar fitrahnya, ya, satu sok itu kali 4 dari mud itu. Jadi kalau misalnya 1 sok, ya 2,5 kilogram. Tapi kalau misalnya mud cukup 0,6 kilogram. Kalau sekarang atau 3/4 liter. Karena daerah timur tempat saya, ya Makassar itu biasanya pakai liter, pakai kilo. Ya. 0,6 kali 30 hari. Berapa itu? 18 kilogram. Udah, ya. Itu bagi orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, ya, kalkulasi medis ya. Atau misalnya wanita hamil, karena ada orang yang, ya teman saya itu sampai 7 tahun dia nih, karena belum apa-apa sudah kesundulan katanya. Ya, akhirnya karena dia hamil, kemudian dilanjut menyusui. Anaknya, generasinya itu perlu nutrisi yang cukup supaya kuat. Nah, itu kira-kira penjelasan ringkas saya, mudah-mudahan untuk sementara ada manfaatnya. Kita mungkin lebih bagus tanya jawab ya, Ustadz Dr. Banani. Monggo saya kembalikan. Matur nuwun Ustadz. Nggih, para peserta kajian, para profesor, guru besar, senior dan teman sejawat, mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo dipersilahkan. Ini dari chat Ustadz. Ini monggo. Ada pertanyaan, bagaimana kalau tayamum di rumah sakit Ustadz? Kalau misalnya rumah sakit tidak menyediakan tanah atau pasir khusus, apakah pakai debu yang di rumah sakit Ustadz?
Oh iya. Atau gimana Ustaz? Kalau yang di rumah sakit? Pakainya jadi pada setiap itu insya Allah ada debu. Ya, ada debu yang ya misalnya di tempat di kain, di tempat dinding rumah sakit kan sudah di apa antiseptik juga ya, sudah lebih bersih itu ya. Nah, di mana yang kira-kira diyakini soi dan thayyibah. Ya, di sini pun tidak masalah. Misalnya lagi duduk ya, kemudian diambil tempatnya, kemudian setelah itu itu sudah cukup. Ya, dimulai dengan bismillah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maaf, saya kebetulan bukan yang aliran nawaitul wudu'a lirafil apa namanya asgar gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak menemukan adanya tuntunan dari Nabi SAW berdasarkan hadis dengan lafal seperti itu, dengan anjuran. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Di sini saja tidak masalah. Ya, di sini juga tidak masalah. Di kain kita atau di tempat di meja kita, di meja kerja kita. Ya, karena insya Allah lebih aman gitu ya. Atau di tembok. Saya tidak melihat chatnya. Oh, sudah kelihatan. Oke. Yang berikutnya Ustaz dari Dr. Bagaimana tayamumnya pasien dalam ruang isolasi? Ya itu saja. Dalam ruang isolasi tidak ada masalah sama tadi yang jawabannya. Monggo. Dokter Royo sehat nggih? Alhamdulillah. Tanya Ustaz. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Nah, Ustaz, ini di masa pandemi ini, kira-kira tip-tip apa yang perlu dilakukan oleh kami dan teman-teman dokter agar supaya kami terjaga juga dari COVID-19 dan juga kami bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Karena kalau melihat statistik, angka kematian tenaga medis kan cukup banyak, Ustaz. Nah, ini kira-kira apa yang harus kita lakukan, menurut? Ya, kalau dalam masalah ini, justru Ustadz itu nanyanya sama dokter. Jadi protokol kesehatan itu saya kira tetap harus dilaksanakan, ya, karena fikih itu fuqaha, ya, ulama itu sebelum memberikan nasihat kaitannya dengan kesehatan mesti ditanya sama dokter. Nah, jadi itu ikuti saja ya protokol kesehatan ya 3M, ada yang menambahkan 5M ya. Ikuti itu, kemudian imunnya ya madunya diinikan ya. Kemudian ya yang lain lah yang kira-kira dianggap sehat, bisa meningkatkan stamina tubuh. Karena kan yang saya tahu, Prof, kan virus itu kan kaitannya dengan stamina. Kalau stamina kuat, ya sudah. Olahraga, saya alhamdulillah olahraga di belakang, nyangkul-nyangkul, yang ngangkat batu, ya itu kira-kira yang kita lakukan. Kemudian bahagia itu. Ya, la tahzan. Jangan ada kekhawatiran berlebihan. Karena itu juga bisa membahayakan imun kita. Berbahagia saja. Ya mungkin kita anggap virus itu tetap harus diwaspadai, tetapi ya Allah akhirnya yang menentukan. Allah, makanya kita pasrah, jangan terlalu khawatir, jangan juga terlalu terledor ya. Kemudian menganggap kalau Allah mentakdirkan tanpa ada upaya ya protokol kesehatan yang dilalui, itu juga tidak benar ya. Jadi tawakal Allah ya, mungkin kayak pilek akhirnya ya kayak itu aja berdasarkan pengalaman dari teman-teman, karena saya juga kadang-kadang ngisi juga di pesantren COVID dan alumninya gitu. Ya kita berbagi dengan teman-teman. Ya. Jadi usaha kira yang maksimal ya, usaha maksimal sama doa yang itu ya. Ya. Insyaallah Ustaz. Doa itu. Apakah ada doa khusus? Nah, saya sudah lihat ada doa yang disebarkan. Sebenarnya saya
saya cek hadisnya di Maktabah Syamilah, ya, enggak benar ini doa ini. Ya, kalau misalnya sudah terkena, ya banyak sih doa-doa, tapi pakai yang sahih saja, ya. Allahumma antas syafi isfi rabban nas wa antas syafi la shifa illa shifa la yughadiru saqama adhibil ba'sa, ya, tohurun insyaallah. Ya, tohurun insyaallah itu bersih insyaallah. Itu menghibur banget itu. Ya, enggak usah khawatir, pasrah, tawakal, tetap senang. Gitu. Monggo. Oh iya, Ustaz. Ustaz, ada lagi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, di bulan Ramadan lebih utama mana sholat tarawih dengan sholat tahajud? Karena terkadang fisik dan stamina mungkin sedang tidak fit untuk keduanya. Oke. Utama mana tarawih dan tahajud? Begini ya, panjang penjelasan saya dalam buku Sholat Sesuai Tuntunan Nabi, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Ya, tarawih. Kalau dalam istilah hadis sebenarnya tidak pernah Nabi SAW menyinggung istilah tarawih. Ada dalam hadis itu namanya qiyamul Ramadan. Tapi boleh kita menggunakan istilah tarawih. Boleh. Itu ulama setelahnya, ya, setelah Nabi, setelah sahabat. Ya, istilahnya roha itu apa? Istirahat. Tarawih artinya sholatut tarawih adalah sholat yang banyak istirahatnya. 4-4, 3, 2-2, 2-2, 2-1. Nah, kemudian konotasinya jadi bergeser. Tarawih itu seakan itu sholat qiyamul Ramadan di awal malam. Ya, sementara tahajud itu adalah qiyamul Ramadan di akhir malam, atau qiyamul lail di akhir malam. Ya, karena tahajud secara bahasa itu memang bangun dari tidur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya, Bapak Ibu bangun, kemudian setelah itu, kebelet pipis, setelah itu kembali ke tempat tidur. Kalau ditanya, sudah tahajud? Bapak Ibu bisa menjawab, sudah tahajud. Karena tahajud itu artinya sudah bangun tidur. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, tahajud, nah itu yang tidak sholat. Tidak pas. Jadi tahajud itu secara bahasa. Maka kalau dipikir, boleh nggak tahajud sebelum tidur? Ya, artinya saja tahajud itu bangun tidur. Jadi setelah tidur tentunya. Nah, jadi konotasi itu yang harus kita luruskan. Nah, terus ditanya, utama mana antara tarawih dengan tahajud? Begini, ini mau penjelasan panjang sebenarnya. Begini, pada bulan Ramadan, ini konteksnya bulan Ramadan tentunya kan pertanyaannya. Pada bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan itu sholatnya di sepertiga akhir malam atau pertengahan malam ke belakang. Jadi maaf, studi hadis saya tidak menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan setelah sholat Isya di awal malam itu kemudian mengerjakan tarawih atau qiyamul Ramadan. Bukan berarti tidak boleh loh ya, karena Al-Muzammil di sini sudah saya sebutkan dalam Al-Muzammil ayat 20 itu memang dibolehkan awal malam, pertengahan atau akhir malam. Ya. Nah, kemudian pernah Nabi SAW sholat di awal malam, tapi tidak ada berita apakah itu di dalam Ramadan atau tidak. Ya, sehingga kalau misalnya Anda tanya utama mana, sholat tarawih di awal malam saya tambahkan, atau sholat tahajud di akhir malam, saya katakan yang utama adalah sholat qiyamul Ramadan atau tarawih di akhir malam berjamaah, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di akhir malam. Tapi sekarang mana yang lebih utama, berjamaah di awal malam atau sendirian di akhir malam? Nah, itu kalkulasinya. Kalau berjamaah di awal malam, dapat sunnahnya berjamaah, karena Nabi SAW di bulan Ramadan berjamaah, lebih sering berjamaah dibanding daripada sholat sendirian. Ya. Nah, kemudian di
Apa ini? Sorry, Bu Yati ya. Iya. Kenapa, Pak? Oke. Nanti mau tanya nanti. Oh, Maaf ini. Sorry. Maaf. Gambarnya yang muncul, Ibu. Oh, baik. iya. Enggak apa-apa. Jadi besar mana? Secara berjamaah tentu besar di awal. Tapi kalau misalnya secara waktu utama di akhir. Yang paling utama adalah di akhir malam secara berjamaah. Cuman jarang kita temukan di Jogja. Masjid besar aja baru 10 hari terakhir baru melaksanakan ini. Nah, makanya saya bagi. Saya ikut berjamaah di awal malam, tapi setelah itu witirnya saya tidak witirkan di awal malam. Witirnya baru saya kerjakan di akhir malam. Kenapa? Karena Nabi SAW dengan para sahabat itu di akhir malam secara berjamaah. Begitu kira-kira. Baik. Monggo, Bu Yati. Tadi mengenai pasrah. Saya mendapatkan dari almarhum Profesor Ahmad Muhammad, dokter yang almarhum yang itu waktu Mina, itu beliau Ahmad Muhammad Syakir ya. Sugito, dokter yang situ dengan istrinya waktu tragedi Mina jembatan. Beliau mengatakan antara pasrah dan sumarah. Kalau tadi yang dikatakan Pak Ustadz pada bulan Ramadan sudah berusaha menghindari sesuatu, masih toh terkena, tidak berusaha, itu namanya pasrah. Namun kita berusaha seperti Pak Ustadz tadi, itu sumarah begitu. Ini saya mempelajari, jadi persis seperti yang Pak Ustadz sampaikan, hanya beliau membedakan dari sisi bahasanya. Jadi sumarah itu masih pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pasrah itu tidak begitu. Ya. Nah, terus saya senang sekali diingatkan pada almarhum. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun sebagai tambahan ya, perbendaharaan bagi saya juga tuh ya, ada sumarah. Kalau dalam Islam tawakal itu sepertinya hanya diartikan di awal sebagai pasrah. Padahal tawakal dalam Islam itu harus didahului dengan ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu adalah milih yang terbaik. Dari kata khoir. Khoir ikhtiar. Jadi memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Yang terbaik lah ya pakai masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan. Ya, menghindari sering-sering kerumunan. Kayak begitu. Ikhtiar itu. Jadi tidak ada namanya tawakal tanpa ikhtiar. Ya, dalam Islam. Matur nuwun. Itu mungkin maksudnya samanya. Mungkin beliau pakai istilah Jawi wong di Jogja. Mbah matur suwun. Pak Ustadz. Sami-sami Bu Yati. Oke. Bu Nini, tayamum ada di Quran surat An-Nisa 43 dan Al-Maidah. Oke. Ya, nanti tolong dibaca ya bagi kita-kita. Kemudian apa? Apakah setiap kali kita sholat berturut-turut seperti sholat jamak qashar, kita harus tayamum berturut-turut juga? Baik. Memang ada pendapat yang mengatakan tayamum hanya berlaku satu kali. Ya, untuk satu sholat. Kalau tidak di jamak qashar. Tapi kalau di jamak dan di qashar, ya di qashar itu belum tentu jamak ya. Kalau di jamak mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu, ya, yang memungkinkan adalah duhur, asar, maghrib dan isya. Nah, kalau di jamak itu cukup satu, ya, satu kali saja, ya. Bang Haji, cukup satu kali. Jadi tidak perlu tayamum dua kali, walaupun dua sholat. Itu kan kalau misalnya dia sholat duhur, kemudian pakai tayamum. Masih ada tayamum saya pada jam 12 tadi.
Sekarang sudah jam 3 misalnya, asar. Saya langsung sholat aja. Itu tidak boleh. Ya, sepakat ulama tidak boleh. Walaupun ada juga ulama, ya namanya tayamum itu kan fungsinya sebagai pengganti wudhu, maka tentu dibolehkan. Kita meminimalisir logika dalam hal ini. Gitu ya. Jadi kalau jama cukup 1 kali. Monggo. Monggo, kalau masih ada, monggo. Tidak kedengaran, Dokter Banani. Masih mute. Oke. Mungkin ada yang bertanya lagi, betul ya? Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit simpulkan sedikit bahwasanya apa yang dilakukan Ustaz tadi, pertama kali untuk di bulan Ramadan itu bagaimana kita meningkatkan amal ibadah kita. Betul. Karena pada bulan Ramadan ini seluruh amal ditingkatkan dan pintu ampunan Allah tuh dibuka selebar-lebarnya, Ustaz. Betul. Sehingga akan merugi sekali orang-orang yang ketika bulan Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sholat bagi yang sakit itu ada beberapa cara. Pertama, kalau misalkan dia tidak bisa terkena air, kalau ketika berwudu maka boleh dengan tayamum sebagaimana disebutkan oleh Ustaz tadi, dan juga untuk sholatnya juga ada rukhsah tadi. Jadi dia bisa untuk kemudian sholat sambil duduk atau mungkin sambil berbaring. Mungkin gitu, Ustaz. Nah, berikutnya mungkin kita minta dari Ustaz untuk doa, Ustaz. Sebelum kita tutup kajian ini. Enggak, Ustaz? Ya, baik. Ada pertanyaan dari Bu Ekawati. Oh, nggih, ada Ustaz, ada pertanyaan Ustaz nggih. Oh, masih ada. Monggo. Ustaz, ada nggih. Witir sholat terakhir, Ustaz. Apakah witir sholat terakhir kemudian sudah tahajud sebaiknya tuliskan witir? Begitu, Ustaz. Monggo, Ustaz. Ya. Apakah witir merupakan sholat terakhir? Memang ulama berbeda pendapat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ija'alu akhirah sholatikum billail witra. Jadikanlah akhir sholat malammu dengan rokaat ganjil. Itu hadisnya, sahih. Ya, Bukhari Muslim. Jadi sangat sahih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat itu, perhatikan ya, 4-4-3 terakhir. 1 format. 2-2-2-2-2-1. 11. Kemudian 4-3. Witirnya 3 terakhir. 6-3. 3 terakhir. 6-2-1. 6-2-1. 1 terakhir. 8-1. 1 terakhir. 8-2-1. Jadi banyak sekali formatnya, saya sebutkan di sini atau dalam kuliah fikih pada saya. 11 rakaat, 13 rakaat sudah dengan rakaatain khafifatain di awal. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya, berapa sebenarnya jumlah sholat malam Nabi? 11. Ya. Nah, jadi dari situ kemudian saya ini saya memilih pendapat dari itu ya sama dengan pendapatnya Syekh bin Baz. Ketika ditanya sebenarnya yang utama itu berapa rakaat sholatnya itu kalau untuk Ramadan. Ya, ada yang mengatakan 20, kata Syekh bin Baz, boleh. Tetapi 8 rakaat plus witir sudah yang paling utama karena itulah yang benar-benar dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya peneliti hadis. Ya, saya sudah teliti, insya Allah banyak. Tapi kalau misalnya, bagaimana kalau saya sudah witir, tarawih di awal waktu sudah plus witir? Pakai rumusnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kan kalau ditanya Abu Bakar, kapan kamu sholat malam? Saya di awal malam, Nabi. Kamu orang yang berhati-hati. Kalau orang yang tidak memiliki kebiasaan bangun malam, lebih bagus sholatnya di awal malam daripada bablas, eman-eman. Kalau kamu Umar, kapan kamu sholat malamnya? Saya di akhir malam, Nabi. Oh, kamu orang yang bersungguh-sungguh.
Karena butuh energi besar untuk bisa membiasakan bangun malam. Ya, di akhir malam. Nah, semuanya diapresiasi. Yang tidak ada apresiasi, orang yang bangun tok tapi tidak sholat. Nah, kemudian Abu Bakar. Nah, ini kembali ke Abu Bakar. Wahai Nabi, kalau saya sudah sholat, mungkin pertanyaannya sama dengan Ibu tadi ya. Kalau saya sudah sholat di awal malam, sudah dengan witir, saya bangun. Apa yang saya mau sholat? Apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, ya kerjakan saja rok'atain. 2 rakaat. Tapi tidak perlu pakai witir. Nah, itu yang dijawab oleh Nabi SAW. Sehingga, ya apa namanya? Ada ulama yang mengatakan tahajud, monggo. Nggak ada masalah. Ada yang mengatakan itu sholat sunat mutlak. Monggo. Saya lebih cenderung itu menyatakan itu sebagai sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu apa? Sholat sunat 2 rakaat. Oh, masih ada waktu 2 rakaat lagi. Nggak usah pakai witir. Karena la witroni fi laila. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi, seperti pertanyaan Ibu Eka tadi ya. Apakah witir sholat terakhir? Kalau kata Nabi SAW, ija'alu akhir sholatikum billail witra. Jadikan akhir sholat malam menjadi ganjil. Ya, sesudah tahajud sebaiknya diteruskan witir. Ya, kalau sudah witir di awal tidak perlu lagi witir di akhir. Bayar fitrah dengan beras, apakah ada tuntunannya di hadis makanan pokok? Makanan pokok, ya. Tidak. Kalau Anda tanya beras, tidak ada beras, ya. Jadi waktu itu Nabi SAW ya gandum, delima, ya kurma. Kalau beras nggak ada. Lah, masalahnya kita makannya beras. Jadi bisa dikembangkan makanan pokoknya apa di tempat kita. Kalau adanya sagu, ya sagu. Nah, itu yang biasa dimakan. Nah, ulama menyimpulkan seperti itu, ya. Jadi tidak mungkin kita ini nanti bisa impor kita. Nah, sementara gandum hanya beberapa tempat di tempat kita itu. Bagaimana hukumnya mengaji Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu? Tidak ada masalah. Cuman lebih utama berwudu, ya. Lebih utama berwudu. Bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran di HP dan tablet juga harus berwudu karena diniatkan mengani. Bagaimana hukumnya mengaji? Mengaji kali ya. Bagaimana hukumnya mengaji Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu? Tidak ada masalah. Bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran di HP dan tablet juga harus berwudu karena diniatkan enggak? Ya. Jadi tidak ada yang mengharuskan, tapi lebih utama tentunya berwudu. Ya, dalam kondisi suci. Nah, yang wajib untuk berwudu itu adalah ketika mau sholat. Itu wajib berwudu. Nah, sementara maaf, ya, yang sunnah berwudu, ya termasuk mengaji. Kalau mau mengulangi hubeks, ya, pada, ya, jadi itu juga sunnah itu mengulangi. Wiseng kuning wis ngembang. Itu saya sebutkan dalam seks ala Nabi, tapi khusus suami istri. Ya, saya kira itu. Ya, baik, mungkin sudah cukup ya, Ustadz Banani. Ya, kalau nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, ya mungkin saya ini kan ya silahkan aja. Lumayan tebal lah ini. Silahkan aja kalau ada yang berminat. Tapi ya sambil baca-baca, karena Quran dibaca, buku-buku juga dibaca. Ya, untuk menambah ketakwaan, pengetahuan dan ketakwaan kita. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Dan begini, satu doa yang untuk orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, tidak ditolak, ya, tidak ditolak. Yaitu salah satunya adalah orang berpuasa hatta yuftir, hingga dia berbuka. Ya, jadi banyak-banyak berdoa. Ya, makanya orang Arab itu kalau di Mekah, Madinah, dia sebelum berbuka dia angkat tangannya. Nah, ini salah satunya. Oh ya, ada yang tanya buku bisa dibeli di mana? Nanti bisa dipesan sama saya, sama Dr. Bambang Edi. Nanti bisa dibantu untuk dipasarkan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa itu yang disunnahkan adalah
mengucapkan pujian pada Allah, alhamdulillah. Kemudian setelah itu bersalawat kepada Nabi SAW, baru kemudian kita berdoa yang baik-baik. Mau dalam bahasa Indonesia, monggo, bahasa Quran dan hadis itu tentu lebih bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ghafir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa keluarga dan anak cucu kami. Jadikanlah kami termasuk orang yang bersyukur, yang selalu menerima dengan ikhlas apapun yang Engkau berikan. Jagalah kami dari segala marah, bahaya, musibah, termasuk COVID. Ya Allah, angkatlah virus ini, COVID ini, dan segala penyakit yang ada di kami. Angkatlah, sembuhkanlah orang yang sakit, sehatkanlah orang yang sakit. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Oke, jazakallah Ustaz. Oke. Mungkin untuk Dr. Suraya mohon untuk kajian pagi ini, Dokter. Oke, terima kasih Ustadz dan para guru besar, senior dan para teman sejawat. Marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun, mohon maaf. Matur suwun, Ustaz. Nuhun Ustaz, besok. Kami sekali, Dr. Ayo. Nggih. Assalamualaikum. Matur suwun sedaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.